Halo sahabat bonsai, kembali lagi dengan saya Nugroho di channel YouTube Markas Bonsai. Nah, di sini kita ada bahan sancang, sahabat. Untuk sancang ini dari cangkokan ya. Ini langsung kita lihat bonggolnya saja. Dulu waktu kita tanam ini kita videokan, sahabat. Makanya ini saat pengecekan akar juga kita videokan. Untuk sancang ini cangkokannya dulu waktu kita nyangkok ini hanya kita kerat dulu, sahabat. Setelah usia sebulan ya. Untuk kambiumnya ini sudah mulai jalan. Ini baru kita kasih media cangkok. Hasilnya seperti itu saat penanaman. Dan ini bisa kita cek dulu untuk bakaran. Karena untuk bonsai, sahabat ya, kita program akar tidak hanya kita kasih alas terus kita biarkan saja, namun harus kita cek juga untuk kondisinya. Mungkin nanti ada yang kita seleksi juga. Kita lihat dulu lebih jelasnya ya. Ini untuk saya sendiri, sahabat ya, saat penanaman ini paling atas pasti pasir sungai seperti ini. Jadi untuk pembentukan akar ini lebih maksimal. Ini sesuai pengalaman saya saja ini. Mungkin teman-teman juga beda lagi ya. Karena tiap pembonsai itu punya cara sendiri-sendiri. Yang penting itu hasilnya pasti aduh maaf, untuk hasilnya itu pasti sama ya. Ingin yang bagus hasilnya, harapan jadi bagus, itu sama untuk kedepannya. Untuk media yang bawah ini kita menggunakan pasir sungai, kita campur tanah di bawah pohon bambu untuk pupuknya kotoran kambing ya. Ini kita tanam kisaran 3 bulan, sahabat, untuk besarnya segini. Dan ini kita liarkan saja ya untuk bagian atasnya. Sama sekali kita belum melakukan pembentukan untuk gerak dasarnya. Ini kita liarkan saja. Kalau kita masih program akar, ini menurut saya, sahabat, sebaiknya seperti ini ya. Terkecuali kalau kita budidaya baik dari cangkok atau setekan ya, itu yang sudah ada gerak dasarnya itu baru kita, aduh maaf sahabat. Nah ini kita lanjut lagi, maaf tadi karena untuk kameranya tiba-tiba gelap. Kalau kita nyangkok dari maksudnya budidaya dari cangkok ataupun dari setekan yang sudah ada gerak dasarnya itu baru beda, sahabat. Namun tetap saja ya, kita pasti akan melakukan pengelosan untuk terusan batang utama. Sambil kita melakukan pengelosan itu biasanya untuk akar ini bisa terbentuk juga. Namun kalau kita program dari bahan yang tegak lurus ini biasanya kita program akar dulu. Enaknya kalau kita untuk bagian atasnya pakai pasir sungai seperti ini. Ini saat pengecekan ini mudah. Ini pasirnya kita simpan lagi, sahabat. Nanti bisa kita gunakan untuk menanam bahan lain. Untuk akar-akar serabut seperti ini putus tidak masalah, soalnya ini biasanya di usia 3 bulan ini sudah ada akar-akar yang besar ya. Sebenarnya kita sudah agak telat ini untuk seleksi akar ini, sahabat. Ini sebenarnya 2 bulan saja ini sudah bisa kita cek dan kita seleksi akar ya. Namun kemarin ini belum sempat. Dan kebetulan kemarin juga ada yang nanya untuk program akar, makanya ini saya bongkar. Nah ini coba langsung kita siram ya. Ini nanti untuk pasirnya sudah turun ini, nanti kita siram dulu. Nah ini kayaknya untuk akar ini masih semrawut, sahabat. Ini perlunya kita cek ya untuk bakaran. Kalau tidak kita cek seperti ini, sahabat, ini malah numbuh akar di bagian atas. Ini harusnya kalau kita nggak telat untuk nyeleksi ya, ini harusnya bisa membesarkan bagian yang bawah, karena harapan kita untuk akar ini yang kita pelihara yang bawah ini ya. Akarnya seperti itu. Jadi untuk akar-akar yang ke atas ini nanti kita buang semua.
Nah, dari dekatnya seperti ini yang saya maksud tadi. Ini ada akar yang numbuh di atas, ada beberapa ya. Harusnya kemarin ini kita seleksi untuk pembesaran sudah terfokus ke akar yang di bagian bawah ini, karena harapan yang kita pelihara akar yang di bawah. Nah, kondisi saat kemarin kita cangkok kita kupas dulu sahabat. Setelah sebulan ya baru kita kasih media cangkok, hasilnya seperti ini. Di bagian bawahnya ini melebar, ini sudah melebar ya, padahal akarnya masih kecil-kecil, namun ini untuk bagian bonggolnya sudah melebar. Nah, itu sudah melebar ya, kondisinya seperti ini. Kita lihat keliling dulu. Di awal program bonsai seperti ini sahabat, untuk akar tidak langsung bagus ya, pasti kita program dulu. Nah, seperti ini. Untuk akarnya ini masih berantakan. Ini kalau kemarin kita tata, ini sudah besarnya segini, ini sudah lumayan untuk akar. Namun ini kita baru mau menatanya. Bagian belakangnya seperti ini. Ini untuk cakaknya bisa kita lepas. Mungkin ini kita seleksi yang ini saja ya, yang bagian atas itu. Yang bagian bawahnya kita lihat dulu. Nah, ini seperti ini, di atas sudah ada ya. Ini jadi untuk yang bagian bawah seperti ini bisa kita buang. Ini yang bawah. Jadi nanti untuk pertumbuhannya fokus ke yang atas ini. Ini sudah ada 3 yang sejajar ya. Tinggal kita lihat di bagian sana. Untuk yang ke atas ini kita buang saja. Nah, ini sudah melebar ya di bagian pangkalnya ini. Cuman sayangnya kemarin kita telat untuk seleksi ini sahabat. Ini sudah sebesar ini untuk akarnya di atas, dan tentunya tidak kita gunakan. Bisa kita seleksi dulu. Ini dari sana ya. Ini sedikit kita pruning biar terlihat jelas. Ini langsung kita eksekusi saja. Juga kita pelihara yang posisinya ini sejajar sahabat, maksudnya sejajar dengan sampingnya ya. Biarpun kecil itu tidak masalah, karena kedepannya juga akan besar. Nah, seperti ini. Ini agak ke atas kita buang saja. Kalau kita masih program akar ini memang harus benar-benar telaten ini. Jadi ini sebelum kita seleksi, kita lihat dulu sahabat yang paling sejajar ya. Tidak harus sejajar semua, tidak masalah, karena untuk akar ini untuk posisinya juga tidak kita tata, makanya tidak mungkin bisa sejajar semua. Nah, yang bawah-bawah bisa kita buang semua ini. Jadi ini ada yang arahnya kurang pas ya, kita tarik ke sini saja. Ini kita putus pun tidak masalah sahabat. Kalau sulit langsung kita putus saja, kita arahkan ke sini. Untuk yang ini kayaknya juga kita putus saja. Ini kayaknya terlalu ke atas juga, ini kita buang saja ini ya.
kita pakai yang di bawahnya itu ada itu, biarpun kecil tidak masalah. Lihat dulu. Banyak numbuh di bawah sahabat. Yang di bawah kita buang saja, karena di bagian sini sudah melebar sahabat. Ini saat nanti tertarik oleh akar-akar ini ya, yang masih kecil-kecil ini akan tambah melebar lagi untuk bagian bawahnya. Makanya yang di bagian dalam ini kita buang semua. Kadang ini ada yang kosong tidak masalah sahabat, nanti pasti akan tumbuh sendiri ya, karena untuk pohon ini tentunya juga tidak mau tumbang, makanya akan tumbuh akar sendiri, karena sudah banyak akar yang kita buang ya, dia nanti akan menumbuhkan akar baru kalau tidak mau tumbang maksudnya. Pastinya tidak mau tumbang juga. Nah, ini sudah terlihat ya untuk calon yang kita pelihara ini. Mungkin nanti ke depan bisa kita seleksi lagi. Sementara kita pelihara yang ini dulu. Untuk bagian yang sini, kita lihat bagian yang sana. Ini untuk seperti ini kita bersihkan, karena nanti kalau tidak kita bersihkan akan tumbuh tunas ya untuk akar sancang seperti ini. Jadi nanti ganggu pertumbuhan juga. Kita buang saja. Ini kosong sahabat di sini. Nanti akan numbuh tunas sendiri ya. Masih terlihat jelek. Ini nanti kita seleksi lagi sahabat. Ini agar tidak mati ya. Nanti kalau kita buang semua mati. Nanti kita seleksi ke depannya. Kita ke bagian yang sana. Nah, untuk bagian sini juga sama sahabat. Untuk yang bagian bawah kita buang ya. Kita pelihara yang ya agak sejajar seperti ini. Ini tidak terlalu sejajar sahabat ya, ini agak ke bawah, namun nggak masalah, malah terlihat natural ya. Untuk bonsai ini kita meniru pohon di alam liar ya, dan tentunya untuk pohon di alam liar tidak ada yang kayaknya sejajar merata itu ya. Siapa yang menata pohon-pohon di alam liar? Ini kenapa yang bawah kita buang sahabat ya, karena kita menginginkan yang tumbuh itu di bagian yang ini sahabat, yang sudah melebar ini ya, karena ini sudah melebar ini di bagian sininya. Karena kita nyangkoknya hanya kita kerat dulu, setelah 1 bulan ini kita kasih media cangkok, hasilnya melebar seperti ini. Banyak akar yang kita buang. Nanti bisa kita kasih penyangga lagi ya, biar tidak tumbang. Untuk atasnya ini tidak kita kurangin pun tidak masalah untuk percabangannya. Kalau ragu ya sedikit kita kurangin saja. Kayaknya ada yang besar ini. Banyak sekali yang di bawah sahabat, semuanya. Karena kalau kita pelihara yang bawah ini
ini bawahnya soalnya kecil sahabat, di bawahnya ini ya, ini agak kecil jadi kurang bagus nanti. Ini sudah bersih ya bagian bawahnya. Kalau kita program akar seperti ini, nah ini ya untuk hasilnya sudah terlihat lumayan, di bagian bawahnya sudah melebar ini. Nanti saat untuk akar ini ya, akar ini membesar, ini bisa kita tarik saja ini. Sebentar ya, kita gunting saja. Kita gunting dan kita arahkan ke sini. Nah, seperti ini nanti. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti saat akar-akar ini membesar sahabat, untuk bagian bawahnya akan makin melebar lagi ya, terkena tarikan dari pembesaran akar ini. Apalagi kalau bagian atasnya ini untuk semua percabangan kita pelihara, untuk menarik akarnya membesar ini lebih cepat. Untuk program akar markas bonsai seperti ini, kemarin ada yang nanya ya, ini dari Cangkokan. Untuk programan yang kita hampir program tiap hari itu ya, untuk seleksi cabang itu kita dari setekan semua. Itu di awal untuk markas bonsai dari setekan sahabat, kita budidaya dari setekan. Kita nyangkok mungkin di tahun-tahun ini saja ya, dulu kita nggak pernah nyangkok karena untuk bahan masih minta minta sisa potongan itu sahabat. Dan sekarang ini sudah lumayan kalau buat belajar ya. Nah, ini untuk kedepannya kita tinggal membesarkan untuk akar-akar yang sudah ada ini, dan pastinya nanti bisa kita cek dan kita seleksi akar lagi sahabat, karena pastinya akan numbuh akar baru ya. Karena untuk pohon ini, nah atasnya seperti ini ya, ini mau tumbang ini sahabat, makanya nanti akar akan terbentuk sendiri ya, karena pohon ini juga tidak mau tumbang. Kalau dia masih punya semangat hidup ya. Dari sini seperti ini. Dari sini kita sudah ada cabang, itu sudah ada percabangan. Ini hasilnya ya, masih kecil-kecil karena kita telat seleksi sahabat. Kalau kemarin ini kita langsung seleksi ya, untuk yang besar ini mungkin ini sudah bisa membesarkan untuk akar-akar yang kecil ini. Namun ya gimana lagi, memang kita kemarin belum sempat. Nah seperti ini tinggal kita timbun saja pakai pasir sungai lagi ya, karena untuk pasir sungai saya rasa ini untuk pembentukan akar bisa maksimal ini sahabat. Kiranya itu dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam bonsai.